Oke teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube-ku. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan tugas algoritma dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gio Finando. Saya dari jurusan Matematika, Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, karena sebelumnya soal nomor 1, 2, dan 3 sudah selesai, tersisa soal nomor 4. Nah, kita akan bacakan langsung. Pak Yanto berencana memberikan penghargaan kepada siswanya yang memiliki nilai terbaik dalam kelas yang diajarkannya. Untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan sertifikat, pertama, Pak Yanto menentukan nilai maksimal dari siswa dalam kelas. Setiap siswa yang memiliki nilai sama dengan nilai maksimal dalam kelas, maka akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Jika diketahui nilai siswa, bantulah Pak Yanto untuk menentukan berapa banyak sertifikat yang harus dicetak. Nah, karena yang diinginkan itu adalah siswa yang mendapatkan nilai maksimal akan mendapatkan sertifikat, maka nilai maksimal itu dapat berupa 99 dan juga 100. Dan jika jika siswa tersebut mendapatkan nilai tersebut, maka akan mendapatkan sertifikat. Nah, kita ke programnya saja untuk lebih mudah. Nah, kita sudah di programnya. Ini programnya cukup pendek ya. Nah, seperti biasa karena kita menggunakan C++, kita masukkan file headernya dan juga using namespace std. Nah, kita menggunakan file header iostream karena kita menggunakan fungsi cout, cin, dan juga inline. Nah, selanjutnya kita langsung ke program utamanya saja. Nah, dalam program utama terdapat variabel bn, array a dan i. Nah, fungsi n, variabel n kita gunakan untuk jumlah banyak mahasiswa. Variabel b kita gunakan untuk menghitung jumlah jumlah siswa yang nilainya itu mendapatkan 100 dan 99. Terus array A untuk memasukkan banyak nilai, untuk memasukkan deret nilai mahasiswa dari jumlah banyak mahasiswa yang kita masukkan, dan I untuk inisialisasi. Kita langsung ke program ininya. Cout masukkan banyak siswa. Nah, ini untuk memudahkan user dalam memasukkan jumlah banyak mahasiswa. Ya, jika tidak ada output ini, maka user tidak akan tahu apa yang ingin diinputkan ke dalam program. Nah, selanjutnya cout nilai masing-masing. Nah, ini juga digunakan untuk memudahkan user dalam memasukkan nilai-nilai dari banyak mahasiswa, dari banyak siswa. Nah, selanjutnya for i. Nah, karena kita ingin memasukkan nilai dari banyak mahasiswa yang kita masukkan, maka kita harus menggunakan for ini dan untuk memunculkan sejumlah deret dari nilai mahasiswa yang kita masukkan. Nah, karena kita ingin memasukkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk sejumlah deret, maka kita harus menggunakan array. Nah, seperti biasa, seperti program-program yang tugas-tugas nomor sebelumnya, ya. Untuk for misalkan banyak mahasiswa yang kita masukkan adalah 3. Kita masukkan ada 3, maka kita langsung ke fungsi for saja. Karena 3 kurang dari n. N diketahui kan adalah 3, I sama dengan 0. Apakah I kurang dari n? Apakah 0 kurang dari 3? Kan iya. Maka sin A 0. Mengapa saya mengatakan A 0? Karena I-nya ini sudah terdefinisi sama dengan 0, maka A0. Sin A0. A0 ini kan array, maka kita akan memasukkan nilai untuk array. Array A0. Misalkan array A0 kita masukkan adalah 89. Nah, karena kita sudah memasukkan nilai untuk array A0, maka fungsi akan ke I++ lagi. I++ itu kan diketahui, I++ itu kan sama dengan I tambah 1. Diketahui I sebelumnya itu adalah 0. Maka 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi sekarang I sama dengan 1. Nah, untuk I sama dengan 1,
I kurang dari N. Apakah 1 kurang dari 3? Kan iya. Maka ke sin AI. Diketahui AI kan tadi sama dengan 1, maka A1. A1 misalkan kita masukkan adalah 100. Kita masukkan adalah 100. Maka karena kita sudah memasukkan nilai array 1, sudah array A1 sudah kita masukkan, maka fungsi akan ke I++ lagi. Nah, karena I tadi sebelumnya adalah 1, maka I sekarang sama dengan 2. Karena I sama dengan I tambah 1. I++ ya, itu adalah fungsi dari I++. Nah, I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3? Iya, karena iya sin array 2. Mengapa array 2? Karena I tadi sudah dideklarasikan dari I++ sama dengan 2. Jadi I sama dengan 2. Jadi array A2. Array A2 kita misalkan adalah 99. Nah, karena kita sudah menginputkan nilai, maka ke I++ lagi. Maka fungsi akan ke I++ lagi. Nah, karena ke I++, maka sekarang I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Kan tidak. Maka fungsi tidak akan menjalankan fungsi yang di bawah ini. Nah, selanjutnya, dari nilai yang kita masukkan, dari nilai banyak mahasiswa yang kita masukkan, bagaimana caranya agar mesin tahu bahwa nilai yang dimasukkan oleh kita, oleh user itu adalah 100 dan juga 99. Dan bagaimana cara menentukan agar komputer tahu bahwa nilai jumlah mahasiswa berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 100 dan juga 99. Nah, kita gunakan fungsi ini. Pertama kita deklarasikan dahulu B sama dengan 0. Untuk B sama dengan 0 ini bisa dideklarasikan di variabel awal dan juga bisa dideklarasikan di sini. Namun yang perlu diperhatikan bahwa jika kita tidak mendeklarasikan B di sini, maka jika kita hanya mendeklarasikan B sama dengan 0 di sini, maka program tidak akan menganggap B itu ada. Jadi kita deklarasikan di sini. Dan jika mau, kita juga bisa deklarasikan di sini B sama dengan 0. Ya, juga bisa. Dan tidak perlu mendeklarasikan B sama dengan 0 di sini. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, karena untuk komputer mengetahui nilai-nilai yang memenuhi, maka kita harus masukkan for ini agar komputer dapat membaca nilai-nilai yang sudah kita inputkan sebelumnya, ya, agar komputer dapat membaca nilai-nilai yang kita inputkan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk komputer dapat tahu bahwa nilai yang kita masukkan itu adalah 100 atau 99. Nah, kita gunakan if AI sama dengan 100 atau AI sama dengan 99. Nah, jika nilai mahasiswa yang kita masukkan itu adalah 100 dan 99, maka ke B++. Nah, untuk logikanya seperti ini. Kan tadi kan kita masukkan 3. 90, 100, dan juga 99. Nah, karena for I sama dengan 0, diketahui A0 tadi kan yang kita deklarasikan adalah 90. Kan dari 90 ini kan tidak sesuai dengan yang ada di kondisi yang di if ini. Maka A0 kita langkah, kita skip dan ke I++ lagi. Fungsi akan ke I++ lagi. Nah, I++ kan I tambah 1. Maka sekarang I sama dengan 1. Nah, I sekarang kan sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 3? Ini dari ini ya. Apakah 1 kurang dari 3? Iya, karena iya maka if AI maka akan menjalankan fungsi berikutnya. Nah, diketahui AI kan tadi I sama dengan 1, maka A1. Nah, A1 yang tadi kita masukkan kan 100. Ya kan? Kan 90, 100 sama 99. Karena memenuhi fungsi yang ada di dalam ini, karena A1 memenuhi fungsi dari kondisi ini,
kondisi if ini, maka B++. Apa itu B++? B++ ini adalah variabel baru yang tidak memiliki sangkut paut dengan ini. Seperti kita yang ketahui, I++ itu kan sama dengan I plus 1. Nah, sama juga dengan B++. B++ itu sama dengan B sama dengan B plus 1. Nah, karena if ini memenuhi, A1 memenuhi, maka B akan menyimpan nilai sama dengan 1. Mengapa? Karena B, kan sebelumnya kita sudah mendeklarasikan B sama dengan 0. Maka dengan sekarang B menyimpan nilai B sama dengan 1. Dari B sama dengan B plus 1. Dideklarasikan pertama kan B sama dengan 0. Maka B sama dengan 0 plus 1. B sama dengan 1 untuk sekarang. Karena array yang memenuhi kan array hanya 1. Untuk sekarang hanya 1. Nah, karena sudah mencetak B++, maka ke I++ lagi. Karena I sebelumnya adalah sama dengan 1, maka I yang baru adalah I sama dengan 2 dari I++. Nah, I kurang dari N. Apakah 2 kurang dari 3? Iya, karena iya maka masuk ke fungsi if ini. Karena diketahui array yang kita masukkan tadi, array 2 yang tadi kita masukkan adalah 99, maka memenuhi. Maka if ini memenuhi. Maka fungsi akan ke B++. Maka fungsi akan ke B++. Nah, karena B sebelumnya tadi sudah terdefinisi B sama dengan 1, maka B++ sama dengan B sama dengan B plus 1. Karena B tadi sudah terdefinisi sama dengan 1, maka B sama dengan 1 plus 1. Sama dengan B sama dengan 2. Nah, selanjutnya akan ke fungsi setelah mendeklarasikan B++, maka fungsi akan ke I++ lagi. Nah, dari I++ ini diketahui I sekarang sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Kan tidak. Maka fungsi for akan berhenti dan akan lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Fungsi selanjutnya adalah cout sertifikat yang dicetak. Nah, karena tadi dari array yang kita buat hanya 2 yang memenuhi, maka B sama dengan 2. Seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi cout sertifikat yang dicetak sama dengan B. Jadi sertifikat yang dicetak adalah 2. Jadi kita coba run saja untuk programnya untuk membuktikan. Kita sudah di CMD-nya, kita masukkan tadi kita contohkan adalah 3 mahasiswa dan nilai yang pertama itu adalah 90, 100 dan 99. Kita run, kita lihat. Nah, sertifikat yang dicetak sama dengan 2. Memenuhi bukan? Dengan begini program sudah memenuhi dan program dianggap selesai dan sudah sesuai dengan soal. Nah, sekian penjelasan jawaban dari soal nomor 4. Mungkin hanya sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.